Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Undercover High School? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 ya. Melihat ada kerangka manusia begitu, langsunglah Hesong turun tangan memeriksa. Tapi ternyata itu kerangka plastik aja. Setelah mendokumentasikan semuanya, Hesong melihat ada sepasang sepatu balet yang udah usang di sana. Dan di dalam sepatu balet itu terselip sebuah kunci. Namun pada saat yang sama, Jaemun datang memergoki mereka. Langsunglah Hesong diam-diam mengambil kunci tersebut. Jaemun tanya, kenapa kalian kesini? Hesong berkata, kalau mereka datang hanya untuk mengecek aja. Bener nggak ada hantu di ruangan balet tersebut? Tapi mereka malahan menemukan kerangka plastik ini. Dengan mudah, Jaemun melepaskan mereka. Setelah ini, Hesong mengadakan rapat bersama timnya. Dia menjelaskan penemuannya dan makna di kunci yang diambilnya. Di kunci itu tertulis awal emas batangan. Mereka berpendapat bahwa ada hubungan antara cerita hantu dan emas batangan. Jadi sepertinya mereka harus memecahkan misteri cerita hantu tersebut. Barulah mereka bisa menemukan emas batangannya. Tentu aja mereka harus bisa menemukan emas batangan itu sebelum Myongju. Dan ternyata ada 4 kisah horor di SMA Byongmun. Sedangkan di sisi lain, Jaemun melaporkan kejadian tadi kepada Myongju. Mendengar itu, Myongju langsung berpendapat yang sama dengan tim Hesong. Yaitu ada cerita hantu di balik emas batangan tersebut. Untuk sekarang, Myongju ingin agar Jaemun membiarkan saja siswa-siswa tersebut. Karena siapa tahu dari mereka, Myongju jadi dapat solusinya juga. Keesokan paginya, Sua mendapatkan telepon dari neneknya Dongmin. Nenek Dongmin bertanya, apakah pihak sekolah sudah mendapatkan KTP-nya? Karena kemarin malam, salah satu teman Dongmin datang ke rumah. Dia mengambil KTP nenek Dongmin untuk keperluan sekolah. Nenek Dongmin mengatakan kalau orang itu adalah Hesong. Mendengar itu, langsung kagetlah Sua. Di sisi lain, Dongmin sedang menceritakan kisah horor lainnya kepada Hesong. Itu adalah tentang sebuah jam tua di sekolah itu. Ada rumor yang mengatakan kalau Jam pernah ada di sekolah sendirian. Karena kalau jam tua itu berdentang, mata merah akan mendatangimu. Tapi mereka nggak bisa melanjutkan cerita karena Sua tiba-tiba muncul dan menarik telinga Hesong lalu membawanya pergi dari sana. Sua menanyakan tentang KTP nenek Dongmin dan menyuruh Hesong untuk menemuinya sepulang sekolah. Namun Hesong sudah tahulah kalau ini ulahnya Taesu. Sedangkan di BIN, Direktur Kim mendapatkan info dari sekretarisnya. Kalau patung yang tangannya patah kemarin itu ternyata palsu dong. Jadi ya seharusnya Hesong nggak bersalah tuh udah matahin tangan patung tersebut. Tapi apakah Direktur Kim akan membebaskan Hesong? Atau terus memanfaatkannya? Di sekolah, Hesong mendapatkan telepon dari Yonghun. Ia mengatakan kalau dia udah menganalisis data yang tertinggal oleh pria kemarin malam yang melempar palu di studio balet. Dengan segera, Hesong menghampiri salah satu satpam di sekolahnya dan membuka kedoknya. Karena tidak bisa mengelak, Hesong langsung menanyainya, kenapa Pak Satpam ke studio balet kemarin malam? Pak Satpam akhirnya cerita deh, suatu malam dia sedang memberi makan kucing. Tapi kucing itu malah masuk ke bangunan tua. Jadinya Pak Satpam mulai deh memeriksa bangunan tua itu. Dan ketika dia masuk ke studio balet, ada salah satu lantai yang terbuka. Sewaktu melihatnya, ternyata ada kerangka itu. Pak Satpam nggak mau melaporkan kerangka itu karena takut dipecat telah memasuki bangunan tua. Jadi kemarin malam, dia mencoba untuk menutup kembali lantainya. Tapi malahan terpergok oleh Dongmin dan Hesong. Karena refleks, Pak Satpam jadinya melempar palu deh kepada mereka. Pak Satpam juga sebenarnya nggak tahu kalau itu adalah kerangka palsu. Dan baru tahu saat Hesong menjelaskannya saat ini. Sementara itu di belakang sekolah, Dongmin meminta agar Taesu mengembalikan KTP neneknya. Taesu lalu mengembalikan KTP nenek Dongmin. Tapi dia menjatuhkannya ke tanah dan saat sedang Dongmin mengambilnya, Taesu malahan hendak menginjak tangan Dongmin. Untung aja hal ini disaksikan oleh Sua. Sua kemudian memarahi Taesu dan menyuruhnya untuk ke ruang konseling. Tapi Taesu memperingatkan Sua kalau Sua itu masih guru kontrak dan menyuruh Sua untuk diam aja deh. Setelah Taesu pergi, Sua melihat Dongmin memegang KTP neneknya. Sua jadi tahu kalau memang bukan Hesong lah pelakunya. Sua bertanya kepada Dongmin, apakah Taesu melakukan pembulian ini sudah lama? Namun demi menjaga semuanya tetap aman, Dongmin berbohong dan berkata kalau semuanya hanya main-main saja. Dan Dongmin pun pergi dari sana. Malam harinya, Hesong membantu seorang nenek yang sedang mengumpulkan kardus. Dan ternyata itu adalah nenek Dongmin. Setelah itu, Dongmin mengajaknya berbicara. Dongmin meminta maaf kepada Hesong. Dia sebenarnya tahu kalau Taesu yang mengambil KTP neneknya. Tapi Dongmin tidak membela Hesong di depan Sua tadi. Dongmin mengatakan kalau dia sudah mendapatkan KTP neneknya kembali. Sedangkan di dalam bus, Sua memikirkan percakapannya dengan rekan gurunya yang lain bernama Rian. Sua menceritakan kepada Rian apa yang telah diperbuat oleh Taesu kepada Dongmin. Tapi Rian berkata kalau Taesu itu adalah putra seorang anggota dewan.
Rian menyuruh Sua untuk pura-pura bego aja mengenai masalah ini. Namun ini jelas sangat mengganggu Sua. Setelah itu, Sua dan Hesong tidak sengaja bertemu di tol serba dan mereka pun mengobrol bersama. Sua meminta maaf atas tindakannya kepada Hesong. Lalu Hesong bertanya, sekarang Sua mau bagaimana setelah mengetahui seluruh kebenarannya? Karena melihat Sua tidak bisa menjawab, Hesong memberikannya 1 lembar uang yang sebelumnya Nenek Dongmin berikan kepada Hesong. Hesong meminta Sua menyimpan uang itu sembari berkata, ibu pasti bisa mengusahakannya. Sementara itu, ada polisi yang mendatangi rumah Dongmin. Polisi mengatakan kalau mereka sedang menyelidiki situs judi ilegal. Dan nama Nenek Dongmin muncul. Orang-orang dari situs itu mengklaim kalau Nenek Dongmin lah yang mengelola situs tersebut. Jadi polisi langsung menyeret Nenek Dongmin. Karena itulah Dongmin menelepon Hesong. Maka segeralah Hesong dan Sua mendatangi kantor polisi. Setelah berbicara dengan Dongmin, Hesong mengajak Sua untuk berdiskusi. Hesong menyatakan pemikirannya kalau ini pasti ulahnya Tae-soo. Hesong menegaskan bahwa ini udah bukan lagi pembulian, tapi kejahatan serius. Dan seseorang harus ikut campur. Kalau enggak, Nenek Dongmin akan dipenjara. Keesokan harinya, tiba-tiba SMA Byungmun gempar dong. Ternyata ada seseorang yang menggugah sesuatu di komunitas sekolah. Menceritakan kalau selama ini Tae-soo membuli Dongmin. Dan bahkan sekarang terlibat judi ilegal. Kepala sekolah meminta Sua untuk memanggil orang tua Tae-soo dan orang tua Dongmin untuk datang ke sekolah. Namun diam-diam, Rian bertanya ke Sua, kamu kan yang menulis cerita itu? Tentu saja, itu adalah perbuatan Sua. Malam harinya, Hesong kembali ke sekolah dan mulai menyelidiki jam tua berhantu itu. Tapi dia nggak bisa melakukan asinya karena Myeongju menghampirinya saat itu. Karena itulah, Hesong gagal memeriksa jam tua tersebut dan pergi dari sana. Besoknya, Myeongju mengadakan pertemuan dengan Tae-soo berserta orang tuanya. Dan Dongmin yang diwakili oleh Sua karena Nenek Dongmin masih di penjara. Namun di sana, Dongmin mengatakan kalau unggahan di komunitas online itu palsu. Dongmin bahkan menuduh kalau Hesong lah yang membulinya. Setelah pertemuan ini, Sua berbicara berdua dengan Dongmin. Sua bertanya, kenapa kok Dongmin berbohong dengan mengatakan kalau Hesong lah pembulinya? Ternyata malam sebelumnya, Tae-soo mengancam Dongmin agar Dongmin tidak mengakui pembulian yang dilakukan Tae-soo. Dan menyuruh Dongmin menyalahkan semua tuduhan itu kepada Hesong. Kalau enggak, Nenek Dongmin akan terus mendekam di penjara. Karena itulah Dongmin berbohong di forum tadi. Dia bahkan meminta Sua untuk nggak usah bertindak apapun mulai sekarang. Malam harinya, saat Dongmin sedang kerja part-time, Hesong mendatanginya. Menanyakan kenapa Dongmin berbohong seperti itu. Dongmin kemudian mengungkapkan semuanya kepada Hesong. Dongmin merasa tidak berdaya dengan semua ini. Dia maju mundur pun salah semuanya dah pokoknya. Setelah mendengar seluruh penjelasan Dongmin, Hesong lalu menelepon Yonghun. Memintanya untuk menyelidiki Tae-soo. Keesokan harinya di sekolah, ada sebuah pengumuman. Itu adalah pengumuman untuk mengadakan komite rapat disiplin untuk Hesong. Sementara itu, Yonghun menelepon Hesong dan menjelaskan semuanya. Kalau Tae-soo itu kenal dengan bandar judi ilegal bernama Gusangtae. Nah, KTP Nenek Dongmin itu kemarin Tae-soo berikan kepada Gusangtae. Mendengar itu, Hesong segera mengendarai motornya untuk pergi menemui Gusangtae. Hesong juga meminta agar Sua melakukan apapun untuk mengulur waktu tentang rapat komite disiplin tersebut. Saat rapat komite disiplin diadakan, Hesong kan gak kunjung datang. Jadi Myeongju meminta agar Sua memanggil Tae-soo dan Dongmin ke rapat tersebut. Ketika itu pun Dongmin tetap mengakui kalau Hesong lah pembulinya. Saat kepala sekolah hendak memukul palu untuk memberikan hukuman akhir kepada Hesong, Sua langsung menyelanya dan mulai berbicara ngawur untuk mengulur waktu. Tepat pada waktunya, Hesong sampai di sekolah dengan motor kerennya. Tentu aja, hal ini tambah menarik perhatian semua siswi di sekolah. Hesong langsung menerobos rapat komite disiplin sembari membawa seseorang. Kita juga melihat sedikit kilas balik. Ternyata dulu sewaktu Hesong masih SMA, dia juga dibully oleh teman sekelasnya karena Hesong adalah anak yatim piatu. Saat itu, An So-ho lah wali Hesong. Karena tidak ada bukti yang bisa membenarkan pernyataan Hesong, Hesong pun keluar dari sekolah. Tapi An So-ho tidak menyerah kepada Hesong. Dia melatih Hesong bela diri. Bahkan menyuruh Hesong tetap belajar yang rajin dan mengikuti ujian paket C, agar nantinya Hesong tetap bisa kuliah dan bekerja. Jadi An So-ho ini bukanlah paman kandungnya Hesong. An So-ho adalah rekan kerja ayah Hesong. Ayah Hesong ternyata adalah seorang agen BIN juga, tapi dia sudah meninggal. Maka karena itu An So-ho yang menjadi wali untuk Hesong. Jadi sebelumnya, Hesong mendatangi lokasi Gusangtae. Itu adalah tempat judi ilegal gitu. Hesong meminta semua data Tae-soo kepada Gusangtae. Tapi dia menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang Hesong. Setelah Hesong berhasil memenangkan perkelahian, tim Hesong juga datang ke lokasi untuk membantunya.
An So-ho memperingatkan Haesong agar lain kali kalau ada masalah tuh beritahu seluruh tim, supaya mereka semua bisa saling membantu. Akhirnya, Haesong berhasil membawa data-data Tae-soo yang ada di judi legal itu, dan membawa Gu Sang-tae bersamanya. Kembali ke waktu sekarang, Haesong menyuruh agar Gu Sang-tae ngomong yang benar sekarang juga. Karena kalau enggak, dia bakalan dipukulin lagi kayak tadi. Dengan lancar, Gu Sang-tae mengaku kalau dia adalah pemilik judi ilegal, dan dia mengenal Tae-soo, karena Tae-soo adalah pelanggan VIP-nya. Yang juga udah berutang banyak kepada Gu Sang-tae. Sebagai imbalan karena berutang banyak, Tae-soo menggunakan KTP orang lain untuk dipakai oleh Gu Sang-tae. Mendengar itu, ayah Tae-soo tentu nggak terima dong. Tapi semuanya berakhir ketika Dongmin akhirnya buka mulut. Dongmin mengakui kalau Tae-soo lah orang brengseknya di sini. Nggak sampai di sana, Haesong juga memberikan rekaman Tae-soo saat mendatangi kantor Gu Sang-tae. Di rekaman itu terlihat Tae-soo memberikan KTP nenek Dongmin kepada Gu Sang-tae. Karena tidak tahan dengan ini semua, Tae-soo malahan berdiri dan menyerang Haesong. Langsung dong dibalaslah sama Haesong. Bapaknya Tae-soo juga berdiri untuk menyerang Haesong. Tapi langsung dihentikan oleh Sua. Bahkan Sua membanting ayah Tae-soo. Wah, epic sih ini. Sementara Myongju dia hanya memperhatikan dan menyaksikan semuanya ini dalam diam saja. Setelah ini Myongju berbicara dengan ayah Tae-soo. Myongju mengatakan kalau dia harus mengeluarkan Tae-soo dari SMA Byungmun. Tapi ayah Tae-soo nggak terima. Dia berkata, "Loh, kamu itu nggak tahu terima kasih ya? Saya sudah berusaha loh agar proyek kota pendidikan yang kamu garap mendapatkan izin. Tapi sekarang kamu mau membuang saya." Dengan santainya Myongju membalas, "Kamu harusnya sadar, siapa yang mendukungmu sampai kamu ada di posisi sekarang?" Karena panas mendengar ocehan Myongju, ayah Tae-soo hendak menyerangnya. Untung aja Jaemun langsung bertindak untuk menghajar ayah Tae-soo. Sementara itu, Sua mengobati luka Haesong. Sua mengklaim kalau Tae-soo akhirnya dikeluarkan dari sekolah dan ketika sedang ngobrol, Sua mulai terlibat perasaan dengan Haesong. Apalagi saat Haesong mengambil kelopak bunga di rambut Sua. Langsung kikuk deh guru kita satu ini ya. Kita lalu kembali ke cerita horor di sekolah nih sahabat tonton. Dongmin menceritakan kisah di balik jam tua kepada Haesong. Jadi ketika itu ada siswi yang selalu juara kedua. Karena iri dengan siswi yang selalu juara pertama, siswi juara kedua mendorong siswi juara pertama dari atap sekolah. Setelah melihat siswi juara pertama kehilangan nyawanya, siswi juara kedua berkata, akhirnya saya bisa menjadi juara pertama. Suatu malam, saat siswi juara kedua belajar sendirian di sekolah, saat jam tua berbunyi, siswi juara kedua timbul perasaan merinding. Karena ketakutan, siswi juara kedua lari dan bersembunyi di toilet. Saat itulah dia mengintip dari bawah pintu toilet dan melihat hantu siswi juara pertama dengan mata penuh cairan merah. Akhirnya siswi juara kedua ditemukan kehilangan nyawanya. Nah, dari sanalah rumor mulai beredar. Jangan sendirian di sekolah, karena kalau jam tua berbunyi, maka mata merah akan menghampirimu. Dongmin juga mengatakan, kalau cerita horor keempat di Byungmun itu tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan meski Dongmin membaca buku ataupun mencari di internet. Setelah menceritakan itu, Dongmin bertanya ke Haesong, siapa orang-orang yang ada di tempat itu? Ternyata itu adalah tim Haesong. Jadi tim Haesong sengaja mengambil alih suatu restoran di dekat sekolah agar mereka bisa membantu Haesong. Tapi Haesong berbohong kepada Dongmin. Dia mengatakan kalau restoran ini adalah tempat Haesong kerja paruh waktu. Makanya Haesong bisa mengenal semua orang yang bekerja di situ. Di sisi lain, Yujung sedang berjalan-jalan dengan Yena. Tapi Yujung yang bawain semua barang belanja Yena loh. Buset dah. Yena juga cerita kalau dia membelikan sesuatu untuk Haesong. Karena Yena sangat tertarik kepada Haesong. Mendengar itu tentu membuat Yujung kaget. Keesokan harinya, Haesong membantu Yujung yang sedang menempel poster dan foto-foto untuk penerimaan anggota OSIS baru. Saat Haesong melihat sebuah foto, dia bertanya kepada Yujung, apakah ada jam tua lain di sekolah ini? Yujung berkata, jam tua itu kembar, dan satu lagi ada di ruang OSIS. Karena itulah Haesong langsung bergegas ke ruang OSIS. Tapi masalahnya, ruang OSIS terkunci oleh kode sandi. Saat itu Yena ada di sana juga. Yena mengatakan kalau hanya anggota OSIS aja yang bisa masuk ke dalam ruang OSIS. Yena juga memberikan sesuatu kepada Haesong, tapi Haesong dengan tegas menolaknya. Kemudian Haesong menemui Sua yang adalah wali kelasnya untuk mendaftar jadi anggota OSIS. Namun Sua memberikan persyarat yang harus Haesong penuhi. Persyaratan pertama adalah Haesong harus menduduki peringkat ke-10 atau lebih tinggi pada ujian terbaru. Kedua, mengumpulkan tanda tangan dari setidaknya 100 murid. Ketiga, ketua OSIS lah yang membuat keputusan akhir tentang anggota baru. Pusing kepala lah Haesong mendengar syarat-syarat tersebut. Karena kesulitan, maka Haesong kembali meminta bantuan kepada timnya. Awalnya tim Haesong percaya Haesong pasti bisa dengan mudah mengumpulkan tanda tangan karena dia ganteng. Tapi ternyata Haesong hanya dapat mengumpulkan 3 tanda tangan.
Belum lagi nilai-nilai Haesong yang semuanya jelek-jelek. Tentu saja seluruh tim Haesong kewalahan dengan semua ini. Apalagi ujian tengah semester akan dimulai 7 hari lagi dari sekarang. Dapatkah Haesong menjadi anggota OSIS? Tapi An So-ho berjanji kalau dia akan membantu Haesong mengumpulkan 97 tanda tangan lagi. Sekarang Haesong fokus aja belajar agar dapat menduduki peringkat 10. Keesokan harinya di sekolah, Haesong kaget karena melihat anggota tim BIN-nya membuka truk promosi kampanye buat Haesong itu. Aduh, kocak banget deh nih, sekaligus memalukan. Haesong awalnya ingin kabur dari sana, tapi An So-ho menariknya dan Haesong pun ikut menari bersama dengan mereka. Akhirnya Haesong berhasil mengumpulkan 100 tanda tangan murid. Namun sore harinya, Yujung kembali menemui Haesong di atap sekolah. Dengan mengamuk, Yujung melarang Haesong untuk bergabung dengan OSIS. Karena Yujung nggak mau Haesong memasuki dunianya. Apa karena Yujung nggak kepengen Haesong tahu kalau Yujung hanya kayak babu aja di kelompok OSIS gitu? Apa yang sebenarnya Yujung takutkan? Malam harinya, Yena menemui ibunya. Ibu Yena ternyata adalah Myungju. Myungju lalu meminta agar Yena lebih fokus lagi untuk mempersiapkan ujian tengah semesternya. Dan menyuruhnya minum obat untuk penderita ADHD karena itu bisa membuat orang lebih fokus. Padahal Yena tuh sehari-harinya cuma tidur 4 jam aja loh. Tapi Myungju bersikeras agar Yena terus menjadi juara pertama. Dan mengatakan kalau dia sangat mencintai putrinya. Buset, cinta macam apa sih yang kayak begini ya? Keesokan harinya, Yonghun memberitahu Haesong kalau Haesong mendadak harus melakukan pelatihan pasukan cadangan selama sehari. Jadi mau nggak mau Haesong menelpon Sua. Haesong berbohong kalau dia lagi sakit flu, jadi nggak bisa masuk sekolah. Karena khawatir, malam harinya Sua kembali menelpon Haesong dan hendak pergi ke rumah Haesong untuk memberikannya bubur dan obat. Mendengar itu, Haesong langsung bersiap pergi ke rumah bohongan yang ada di data palsunya. Masalahnya, rumah bohongan itu belum disetting oleh tim Haesong. Jadi mereka semua langsung menyusun rencana untuk membuat rumah bohongan itu menjadi nyata. Dengan cara meminjam barang-barang dari tetangga sekitar rumah tersebut. Mereka bergegas mendatangi tetangga sekitar. Dan dengan menggunakan kartu identitas BIN, mereka berhasil mengumpulkan beberapa barang untuk dibawa ke rumah bohongan tersebut. Ketika mereka sedang menata rumah itu, Sua tiba-tiba sudah datang. Jadi An So-ho, Yonghun, dan Mijung langsung bersembunyi di dalam lemari pakaian. Tapi sayangnya, ketika Haesong hendak membawa bubur buatan Sua masuk ke rumahnya, bubur itu tumpah dong, sampai mengenai celana Sua. Sua lalu minta izin untuk menggunakan kamar mandi Haesong. Mau nggak mau, Haesong mempersilahkannya masuk, agar Sua bisa membersihkan diri. Setelah selesai membersihkan diri, Sua mencoba untuk membereskan baju-baju yang berserakan di lantai rumah Haesong. Tapi Haesong melarangnya, mengatakan kalau dia harus ke klinik. Sementara itu, di dalam lemari, Yonghun terlihat ingin bersin. Mijungnya berdiri tepat di depannya memperingatkan Yonghun untuk menahan bersinnya. Ketika Sua dan Haesong hendak pergi dari sana, Sua terpeleset yang membuatnya terjatuh ke belakang. Tapi Sua sempat menarik kerah Haesong, sehingga Haesong pun kelihatan kehilangan keseimbangan dan terjatuh tepat di atas Sua, yang membuat keduanya pun berciuman. Sua dan Haesong sempat terdiam karena sama-sama bingung dengan situasi itu, dan langsung menyingkir ketika sudah sadar kalau mereka sedang berciuman. Namun gak kalah kocaknya, di dalam lemari, Mijung melihat Yonghun gak bisa menahan bersinnya. Jadi mau gak mau Mijung mencium Yonghun. Tapi hal ini membuat Yonghun berdebar. Dan akhirnya Yonghun terjatuh keluar dari lemari tersebut. Tentu saja Sua kaget melihat kejadian ini. Dia meminta seseorang menjelaskan situasi tersebut. Kilas balik singkat memperlihatkan Sua sedang melihat-lihat foto album kenangannya saat dia masih kecil. Sua jadi teringat oleh seorang anak laki-laki di kelasnya dulu. Sepertinya itu adalah Haesong kecil. Namun nama Haesong adalah Siyun. Tampaknya Sua masih memikirkan anak laki-laki tersebut. Aduh, ini drama super lucu dan menyenangkan banget deh. Gimana menurut sahabat nonton? Apakah Sua akan tahu kalau Haesong adalah seorang agen BIN yang sedang melakukan tugasnya? Mari saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.